Yai, sebelumnya sempat ketemu Mas Gibran, menteri di kabinet soal ke Solo dan menimbulkan isu ada beberapa menteri di kabinet soal ke Solo ke Pak Jokowi, tapi ini kemudian muncul narasi munculnya dualisme kepemimpinan dan ini saya kira itu bagian dari harus diartikan sebagai dari silaturahim tadi dengan bekas presiden, dengan bekas wakil presiden, dengan yang lain-lain juga. Ini ancaman nggak jadi ancaman ke kepemimpinan Pak Prabowo nggak? Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman. Hatinya kan dibersihkan dulu. Nggak ada ancaman. Saya kira ini Caimin mengatakan kita akan kalau kemarin itu di bulan Ramadan itu yang kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, disambung. Nah sekarang disambung antara kita dengan kita manusia, silaturahim. Nah, ini orang Indonesia paling pintar. Tidak ada di negara lain yang bisa membuat satu cara bersilaturahim yang efektif. Dua, satu halal bihalal. Itu nggak ada di negara lain. Itu untuk bersilaturahim. Kedua, mudik. Mudik itu kan silaturahim. Nggak ada di negara lain. Itu cara kita membangun hubungan silaturahim itu, dan itu terus harus dibangun karena silaturahim itu kan menyambung kembali tali sesama saudara, saudara seagama, saudara sebangsa, dan saudara sesama manusia itu. Rahim itu satu rahim, ya rahim ibu. Jadi semua kita ini dianggap satu rahim ibu, baik sebagai sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, sebagai bangsa, ukhuwah wataniyah, bagi sebagai manusia. Karena kita semua dari Bapa yang satu, Ibu yang satu, Adam dan Hawa. Kan sebenarnya saudara semua itu. Saudara. Nah, itu yang harus disambung terus. Karena itu tidak boleh ada konflik. Ya. Tapi jangan hanya formalistik. Hanya ketemu. Kenapa? Karena harus dihilangkan sekatnya, permusuhannya, dendamnya harus hilang. Dari mana itu? Hatinya. Jadi yang harus diperbaiki dalam silaturahim itu membersihkan kembali hatinya. Karena kalau hatinya tidak baik itu perilakunya tidak baik. Kalau ada orang cemberut, itu hatinya berarti tidak baik. Kalau ada orang ngomongnya sengak, itu berarti hatinya tidak baik. Karena itu kita mulai bersilaturahim, berhalal bihalal dengan membersihkan hati kita. Saya kira itu. Ada suasananya di dalam, mungkin ada wejangan khusus kepada kabinet saat ini. Iya. Ini kan ada wejangan-wejangan. Kalau di hal pertama. Ya, saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik, lebih mengutamakan yang mana yang harus prioritas yang didahulukan. Saya kira itu aja. Yai, sebelumnya sempat ketemu Mas Gibran, menteri di kabinet soal ke Solo dan menimbulkan isu ada beberapa menteri di kabinet soal ke Solo ke Pak Jokowi, tapi ini kemudian muncul narasi munculnya dualisme kepemimpinan dan ini saya kira itu bagian dari harus diartikan sebagai dari silaturahim tadi dengan bekas presiden, dengan bekas wakil presiden, dengan yang lain-lain juga. Ini ancaman nggak jadi ancaman ke kepemimpinan Pak Prabowo nggak? Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman. Hatinya kan dibersihkan dulu. Nggak ada ancaman. Sempat ketemu Mas Gibran bahas apa Pak Yai? Ya silaturahim juga. Ya, Ada pesan yang disampaikan ke Mas Gibran nggak Pak Yai kemarin? Ya ngobrol biasa lah. Dan saya sebagai orang lebih tua tentu memberikan banyak hal pengalaman saja. Saya kira terima kasih. Jadi soal rencana evakuasi, mungkin soal relokasi, wacana relokasi warga Palestina, mungkin ada tanggapan. Saya kira yang penting itu bagaimana mengatasi kesulitan yang ada di Gaza dengan cara apapun. Kalau itu bisa menyelesaikan tidak ada masalah. Ya tapi kalau memang itu sulit, ya saya kira kita memberi bantuan kepada masyarakat di sana. Sebab memindahkan juga hal yang tidak mudah kan.
Tapi juga membantu di sana juga tidak mudah. Jadi mana yang paling mungkin kita memberi bantuan? Saya kira itu. Ya, alhamdulillah hari ini banyak teman-teman, banyak para kolega, banyak kiai yang berkenan hadir di halal bihalal yang saya dan keluarga laksanakan. Tentu apresiasi, rasa hormat dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang hadir, yang mana halal bihalal ini momentum penting agar menyatukan hati, memaafkan satu dengan yang lain, dan tentu saja mendekatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan. Gus, tadi kan Pak Kiai Maruf bilang ini wejangan untuk kabinet sekarang ini untuk mengerjakan hal-hal yang prioritas dulu. Mungkin barangkali ada tanggapan terkait ini. Ya, semua masukan penting ya. Terima kasih. Saya kira kabinet akan terus didorong oleh satu konsolidasi kerjasama, antisipasi dan sinergi untuk mengatasi semua persoalan dengan cepat. Berarti artinya ada sedikit pembahasan tentang kabinet di pertemuan hari ini. Iya, lebih banyak soal umum-umum aja sih, nggak spesifik. Mungkin ada isu-isu terkait terkini gitu, mungkin ada update dari berbagai kementerian segala macam. Umum semua ya, intinya dengan halal bihalal ini para menteri yang datang meningkatkan ya pola kerja bersama di antara yang hadir, di antara anggota kabinet Merah Putih ini. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Saya nggak tahu. Ada pesan khusus sih tadi, mungkin kan sempat kontak Pak Presiden Pak. Mungkin Nggak, cuman mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya, beliau tidak bisa hadir. Ya. Saya nggak pernah dengar isu itu di internal pemerintahan, nggak ada. Ya, makasih ya, makasih semua. Ya. Gus, gimana Gus tadi di dalam silaturahmi? Ya, silaturahmi ya seru ya, akrab, hangat ya. Semua bisa bersalaman satu dengan lain, saling ngobrol. Ada Mas Ahmad Dhani, ada Raffi Ahmad, ada Mbak Mulan. Jadi tambah seru. Sekarang ada beberapa teman-teman yang menyumbangkan lagunya. Kalau saya juga menyumbangkan lagu dalam arti bikin lagu sumbang. Ya, jadi itu. Selain halal bihalal mungkin ada sedikit pembicaraan tentang mungkin struktur negara segala semacam. Kalau secara khusus saya enggak ya. Saya lihat semua saling bicara dan saya lihat akrab itu aja. Yang saya lihat itu bahwa semua tamu yang hadir bisa diterima dengan baik oleh Pak Muhaimin ya dan keluarga. Kemudian semua bisa berbincang-bincang secara khusus ya, satu persatu. Ya, tentu ada yang sambil berdiri, sambil duduk. Saya sendiri tentu bersilaturahim ya, tanya kabar sedikit. Soal urusan kantor nanti dibicarakan pada hari-hari berikutnya gitu. Berarti nggak ada khusus untuk program-program antar. Tidak ada yang menyampaikan sambutan hanya tunggal Pak Muhaimin Iskandar selaku tuan rumah menyampaikan selamat datang, terima kasih dan sekaligus mohon maaf, itu aja. Selebihnya ya perbincangan yang hangat itu tadi. Kerjaan berarti segala macam. Belum sampai di sana. Tapi memang setiap tamu bisa bicara secara khusus dengan Pak Muhaimin satu persatu gitu. Semangatnya setelah lebaran ini nanti kabinet kedepannya akan gimana mungkin barangkali? Ya, tidak hanya soal lebaran, pada saat hari libur pun kabinet kerja dengan baik gitu. Semua saya lihat ya anggota kabinet bekerja meskipun di hari libur. Ya? Soal reshuffle saya nggak pernah dengar itu ya. Ya kalau itu belum ada, cuman kita tentu siap-siap ya, diajak oleh Mensesnek untuk siap-siap, siapa tahu nanti ada arahan dari Presiden, itu aja.
Nah tentu Kementerian Sosial punya beberapa fasilitas ya, kalau toh itu misalnya nanti ada arahan yang bisa digunakan untuk evakuasi warga Gaza. Itu pun semua amat tergantung pada arahan Presiden. Untuk kotanya katanya udah disiapkan, Mas. Maksudnya? Kota yang akan dituju. Ya salah satunya, bukan di sana, salah satunya yang kita persiapkan itu di Pangkal Pinang. Terus soal rencana pemberian pahlawan kepada pahlawan nasional kepada pasukan. Oh, pahlawan nasional. Ya nanti kita sedang proses, tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, wali kota, yang sebelumnya bupati wali kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya. Setelah seminar selesai ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat ya, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Setelah itu nanti prosesnya naik ke atas ke gubernur, ada seminar lagi, setelah itu baru ke kami. Nah di Kementerian Sosial nanti lewat Dirjen Pemberdayaan Sosial kita membuat tim, yang timnya juga terdiri dari berbagai pihak, ada akademisi, ada sejarawan, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh masyarakat, membahas usulan-usulan dari gubernur-gubernur, dari berbagai gubernur seluruh Indonesia. Nah setelah itu nanti kita matangkan, saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tanda tangani, langsung kita kirim ke Dewan Gelar. Terus terkait dengan ada dinamika terkait dengan penolakan usulan pahlawan buat Pak Soeharto. Ya itu tentu bakal kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan. Terus update sekolah rakyat sudah berapa data yang disetorkan dari data? Ya sekarang ini yang sudah siap tentu 53 titik. Ada lagi survei 80 titik yang saya tidak tahu nanti dari 80 titik itu ada berapa titik yang bisa dimulai tahun ini pula. Jadi yang bisa di tahun yang sudah pasti yang bisa dimulai tahun ini adalah 53 titik. Sementara 80 lagi masih sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tetapi yang mengajukan secara keseluruhan, baik itu revitalisasi gedung maupun juga lahan di atas 6 hektar, udah lebih dari 280 kabupaten kota dan provinsi yang mengajukan. Dalam skala persen kira-kira berapa persen Gus terkait dengan kesiapan sekolah rakyat itu Gus? Kalau untuk yang 53 itu sudah 80-an%. Ya, kira-kira 70 sampai 80%, tinggal sekarang rekrutmen siswanya. Untuk rekrutmen kepala sekolah sudah dimulai. Sekarang sudah masuk rekrutmen guru. Nah, yang melakukan rekrutmen ini adalah Dikdasmen, ya dibantu tim yang lain. Sementara untuk yang lain-lain kita juga dibantu Kementerian Dalam Negeri juga. Kalau data siswa sudah masuk Gus? Belum. Jadi data siswa itu nanti semuanya harus masuk di DTSen Desil 1 atau juga paling tidak Desil 2. Jadi Desil 1 dulu, karena di Desil 1 itu ada yang miskin ekstrim. Nah, setelah itu baru nanti kalau sudah tidak ada baru ke Desil 2. Jadi gitu ya, jadi harus masuk data dulu. Setelah itu diseleksi administrasi, diseleksi kesehatannya, lalu nanti ada wawancara dengan orang tua. Nah setelah itu difinalkan dengan bupati wali kota setempat. Berarti Ya. daerah mana yang siap final untuk? Ya belum untuk sekarang untuk ini udah, tapi udah ada 53 itu yang mengusulkan kepala sekolah beberapa kabupaten kota. Yang melapor ke Des Komunikasi yang di Kalibata itu Sudah ada hampir 200 ya, nanti Senin Selasa diteruskan, terakhir Selasa. Jadi kita sudah dengan Des itu kita sudah lebih detail lagi, sudah lebih rinci dengan kabupaten kota dan provinsi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Juli nanti kita paling nggak bisa kita mulailah mungkin masa orientasi dulu gitu. Karena ini latar belakangnya, kemampuannya juga masih berbeda-beda. Gus, 53 titik itu di daerah mana aja Gus secara spesifik? Ya hampir di semua daerah, tapi terutama ya di Jawa, kemudian juga di Sulawesi Selatan ada, di di Sumatera Selatan juga ada, di beberapa titik luar Jawa ada. Ya, tapi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada, itu Banten juga ada. Jadi semuanya sedang diverifikasi, ya. Oke. Selesai ya, jelas ya. Jelas ya, makasih.